wali. Jadi kutub, lima kutub itu Abdal, ada Autad. Lalu di atas mereka disebut dengan Al-Ghaus. Mereka lah tajalli mutlaq zat Allah. Dan mereka lah yang punya hak mengetahui dan memberi nama ruh. Di luar itu cuma nama tarekat. Gelar mursyid kepada murid itu boleh, tapi itu cuma sampai di kertas ijazah, tidak sampai di bawah mati. Ya, prosedurnya panjang nanti. Oh, diberi mursyid sanadnya mana? Terpanjangin. Ya. Tapi kalau langsung dari Al-Ghaus, oh nama dari Al-Ghaus langsung dikasih jalan. Ya. Jadi nama ruh itu boleh disebut nama syafaat. Nama apa? Ya. Atau boleh disebut nama kelahiran ruh. Ya. Kalau kita biasanya akikahkan, diakikahkan secara fikih. Tapi dalam ilmu fikih kan nggak ada nama ruh. Sebab itu bukan bagian fikih. Itu bagian dari ilmu hakikat. Kalau dapat rezeki ya bersyukurlah kalau dapat nama ruh. Ya, berakikahlah sendiri. Ya, lebih syukur lebih guru ya. Jadi bagaimana cara tahunya? Harus kenal dengan Al-Ghaus atau punya koneksi dengan orang yang kenal dengan Al-Ghaus, baru bisa dapat nama ruh. Masalahnya Al-Ghaus ini nyamar jadi orang yang paling tidak disangka dia ada seorang wali. Dia nggak ada pakai kayak kita ini, nggak, jarang. Tentu nggak percaya kalau dia Al-Ghaus. Malamatiyah, ini Sayyid Malamatiyah, penghulunya Malamatiyah. Kalau kita kan Torikoh Sufiyah. Torikoh Sufiyah itu jelas, dimulai dengan syahadat, dimulai dengan taubat, dimandikan, ada bayatnya, ada talqinnya, ada suluknya. Kalau Malamatiyah sebaliknya, Malamatiyah itu Allah itu berkalam-kalam setiap saat ke dalam kalbunya. Maka untuk menyembunyikan kegirangannya itu, dia kemudian menghancurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa sallama tasliman katsira. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ada lagi yang mungkin perlu saya angkat ke permukaan ya, berkaitan dengan yaitu Wali Ghaus. Wali Ghaus itu adalah wali yang tertinggi menurut Ar-Razi, yang tentu saja menurut Ar-Razi itu yang tertinggi adalah wali-wali yang berada dalam benak Ar-Razi itu biasa menambatkan kewalian seseorang, menambatkan kewalian seseorang itu dari sisi kacamata torikoh, hakikat. Itu kewalian. Jadi Ar-Razi ini orang yang penghayal sebenarnya. Saya katakan penghayal karena memang rata-rata dunia wali yang dipersepsikan itu tidak bisa dilepaskan dari dongeng. Ya dongeng, bukan sejarah ya, dongeng gitu. Saya sendiri sudah sangat lama berada di alam kewalian model mereka itu. Melalui tahapan syariat, tarekat syariat, hakikat, makrifat. Itu adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui, didasarkan pada mursyid-mursyid tertentu, di mana mursyid-mursyid ini juga atas pelantikan mursyid-mursyid sebelumnya, di samping adanya anggapan tentang wali kutub, wali amjad, wali ghaus ya, dan sebagainya ya. Seolah-olah yang disebut wali itu ya, kalau kita melihat dalam dunia agama lain ya, dalam keyakinan agama lain itu kan ada mulai dari yang terkecil sampai terbesar. Kalau di Syiah juga ada seperti itu.
Ada tahapan, dibikin tahapan-tahapan sampai kepada tingkat ayatullah. Tingkatannya yang hampir sama dengan imam. Makanya disebut imam ya, imam. Para imam di mata mereka ini pada akhirnya memiliki kekhususan yang disebut maksum. Sebagaimana dunia wali juga, jangankan dalam dunia wali, di Madura saya dulu itu kalau dengar dari kiai-kiai saya di Madura ya, jika berbicara tentang maksum, jadi orang sebagian masyarakat di Madura itu ada yang berkeyakinan kalau kiai ada yang maksum gitu. Jadi ini sangat lucu tentunya. Padahal kalau berbicara wali, aulia Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Nah, kita lihat siapa wali Allah. Kalau aulia itu berarti jamak aulia. Nah, kalau kita membaca seluruh tafsir di dalam Al-Qur'an, kalau mungkin menurut Ar-Razi, kita tidak boleh berpedoman kepada tafsir untuk mendefinisikan wali. Terus Anda itu mendefinisikan wali dari mana kalau bukan tafsir? Itu lucu ya, Ar-Razi itu. Jadi kalau misalnya mendefinisikan wali itu tidak berdasarkan tafsir apa gitu. Nah, aulia Allah, para wali-wali Allah, itu wali ini bisa dikatakan juga pemimpin, bisa juga dikatakan wakil, bisa dikatakan tokoh dan sebagainya, teman, sahabat karib, itu aulia. Nah, kemudian kalau berwilayah kepada wali ini kan mirip Syiah ya, berwilayah kepada Ali ini, kepada wali ya, bukan kepada Ali. Berwilayah kepada wali artinya itu orang yang loyal kepada wali. Berwilayah kepada pengikut-pengikut wali itu disebut loyal, wala, berwala itu. Lawannya itu bara, memisahkan diri gitu. Bisa dikatakan pembangkang. Jadi lawan wala bara ya, wala bara wali. Nah, di dalam Al-Qur'an ada jenis-jenis wali, pengertian wali sampai kepada mulai dari mulai dari wali nikah sampai wali-wali ya, sampai wali Allah. Nah, tetapi semua kata wali itu jika ditarik dari sisi bahasa sama, yaitu orang yang loyal kepada sesuatu yang harus penting dianggap diloyalitaskan gitu. Jadi loyalnya itu kepada mereka yang dianggap panutannya, dia loyal gitu. Kalau umat Islam loyalnya itu harus kepada Allah. Umat Islam loyalnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya itu berwala kepada Allah dan Rasulnya. Lawannya bara, yaitu kaum musyrikin. Itu bari'um mimma tusyrikun. Kami memisahkan diri dari orang-orang yang dari apa yang kau persekutukan. Nah, jadi kalau ini dijadikan acuan, maka wali itu orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dikatakan bahwasanya wali itu orang yang ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali itu orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berjihad dan berjuang di jalan Allah. Bukan sebagaimana pengertian wali-wali sekarang ini. Karena tiba-tiba ini muncul, yaitu sesudah abad para sahabat Nabi tidak ada pengertian wali sebagaimana di zaman sahabat Nabi, tidak ada pengertian wali sebagaimana pengertian ulama-ulama sekarang ini. Kalau ulama sekarang ini mengartikan wali itu menjauhkan dari sesuatu yang bersifat frontal, misalnya jihad di jalan Allah. Bahkan pengertian wali jihad di jalan Allah ini menjadi teroris sekarang gitu. Kalau di zaman Nabi itu sampai zaman sahabat
Yang dikatakan wali orang yang memang benar-benar tergerak hatinya membela kepentingan Islam, menjunjung tinggi tali Allah, menjunjung tinggi kalimat Allah, mendakwakan ilallah. Lah itu yang dilakukan. Bukan pengertian wali-wali sebagaimana yang diartikan oleh sekarang ini gitu. Apalagi kemudian melalui proses jadab, misalnya lupa daratan gitu ya. Proses jadab ini akhirnya ada majdub. Bisa dikatakan orang-orang yang dilupakan itu, yang hilang ingatan ya. Sehingga orang ini halal untuk tidak melakukan ibadah. Karena memang ya mana ada orang gila masuk kategori masuk kategori sehat akal, kan tidak gitu ya. Sehingga ada kelompok tertentu yang dikategorikan wali jadab dan sebagainya. Ya kalau berbicara kemudian wali, ada juga anak-anaknya wali yang disebut dengan khilaf. Kelompok khilaf ini kalau di Madura biasanya anaknya kiai tertentu yang tentu saja kurang sehat cara berpikirnya gitu. Biasanya dianggap dia wali gitu. Khilaf. Jadi saya dulu pernah bertamu kepada seorang kiai. Ada seorang kiai itu teman saya, dengan saya ya biasa-biasa saja. Tetapi apa yang dilakukan oleh mereka itu di luar batas kewajaran ya. Misalnya mengambil uang tamu. Karena ada keyakinan tamu yang datang itu, ada keyakinan kalau diambil duitnya oleh si khilaf ini, itu bisa mendapatkan berkah dari Allah gitu. Sehingga tidak ada seorang pun dari tamu-tamu yang berani mengusik putra kiai tadi yang dianggap khilaf. Khilaf ini dikenal di Madura ya. Mungkin tingkatan sebelum masuk dunia wali tadi itu majdub. Tapi biasanya yang ada ini putra-putra kiai gitu. Jadi ini yang kita bahas ya. Ini masalah-masalah sebenarnya masalah klasik dulu, sebagaimana menjadi pengalaman saya di berbagai tempat ya. Artinya kita ini mendefinisikan wali sudah terlalu salah. Coba kalimat wali Allah itu datang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalimat wali Allah itu dijauhkan dari para mujahid. Padahal wali Allah itu harusnya lengket dengan para mujahid Islam, para pendakwah yang sebenar-benarnya pendakwah, menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Mereka yang tidak mengenal rasa takut, mereka yang tak tahu rasa sedih. Mereka bersama-sama Rasulullah siang malam hanya memikirkan Islam. Kalau ada wali yang sebenar-benarnya wali, tidak diragukan lagi. Yang pertama adalah para rasul. Yang kedua adalah hawariyun, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya wali. Mereka yang bersemangat menyampaikan Islam, mereka yang bersemangat menyuarakan sunnah, mereka yang bersemangat memerangi bid'ah, itulah wali Allah. Jadi bukan mereka yang memasarkan bid'ah, bukan mereka yang menyuburkan bid'ah, bukan mereka yang menyuburkan kesyirikan. Jadi wali itu lebih tepat dikatakan adalah orang yang benar-benar mauhidin, orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah, orang yang benar-benar melaksanakan perintah Allah. Itulah wali yang sebenarnya. Melaksanakan sunnah, tidak ketinggalan satupun sunnah, melainkan akan dilaksanakan oleh wali Allah itu. Kehausan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
menjadi kehausan yang utama bagi mereka, sehingga mereka tidak pernah berhenti, yaitu meminum petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, menjauhkan dirinya dari amalan-amalan bid'ah, bukan amalan-amalan yang tak sesuai dengan panggilan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini barangkali pengertian wali ya. Jadi tidak ada kekhususan, apalagi ada kelas-kelasnya. Yang ada pembagian-pembagian imam, pembagian-pembagian dalam dunia rahib. Akhirnya ada kasta-kasta itu, kasta pertama, kedua, ketiga, kelima, keempat, keenam, ketujuh, kedelapan, dan 9, 10. Itu kan mirip Hindu ya. Juga ada tingkatan-tingkatan dalam dunia Buddha, tingkatan-tingkatan dalam dunia Kristen dan sebagainya. Mau apa jadinya Islam kalau dibegitukan gitu? Barangkali ini dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.